Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, di dalam kehidupan saat ini penuh dengan kekhawatiran. Kehidupan saat ini tidak menentu, ekonomi tidak menentu, membuat saudara dan membuat saya, membuat kita semua yang ada di sekitar kita merasa khawatir karena ada ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan kepada saya saat ini bahwa kita bebas dari kekhawatiran. Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 5 yang berkata bahwa sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, firman Tuhan dalam ayat ini jelas mengatakan dengan tujuan janji Tuhan bahwa kita akan masuk dan akan dibawa ke tempat perhentiannya, di mana di sana ada Bapa kita dan di sana ada Yesus Kristus. Tetapi kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa cemas. Kalau kita menyadari betul firman Tuhan ini, saudara, dari Ibrani 4 ayat 1 dikatakan sebab itu baiklah kita waspada. Ketika saya mempelajari perkataan waspada ini dan kita melihat dari bahasa terjemahan dari King James dikatakan fear. Terlebih lagi saudara, ketika saya melihat dari bahasa Yunani dikatakan phobeo, bahwa saudara, ini semua mengartikan jangan khawatir. Kekhawatiran yang selalu mengikat kehidupan manusia di zaman saat ini. Banyak kekhawatiran saudara, tetapi cerita ini mengatakan bahwa banyak orang khawatir akan janji Tuhan. Banyak orang khawatir tidak bisa masuk ke dalam tempat perhentian Bapa. Banyak orang khawatir tidak bisa menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa janjinya, semua apa yang Tuhan janjikan kepada kita adalah ya dan amin. Berbicara ya dan amin, otomatis saudara dan saya akan menerima. Semua janji-janji Tuhan itu tidak pernah akan berlalu dalam kehidupan kita. Tetapi harus dikatakan di sini, harus diketahui bahwa di sini dikatakan jangan khawatir. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Saudara, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu ketakutan bahwa janji itu tidak pernah kita terima. Yang membuat janji-janji Tuhan tidak pernah bisa kita terima di dalam kehidupan kita adalah karena kita ketinggalan. Saudara, seringkali kita sadar betul, kita yakin bahwa kita akan menerima janji Tuhan. Tetapi kita lupa, kita tidak mempersiapkan diri kita. Kita tidak mempersiapkan apapun yang saat ini yang seharusnya kita siapkan. Ketika seseorang tentara mau berperang, dia harus mempersiapkan alat-alatnya, dia harus mempersiapkan senjatanya, dia harus mempersiapkan fisiknya, dia harus mempersiapkan mentalnya, dia harus mempersiapkan jiwanya untuk dia menghadapi peperangan. Saudara, yang membuat tidak bisa masuk dalam perhentian Tuhan, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, bukan karena Tuhan menyangkali atau Tuhan mengingkari janjinya kepada manusia, tetapi sesungguhnya adalah manusia tersebut tidak pernah fokus bagaimana dia seharusnya jangan sampai ketinggalan. Kalau saudara melihat firman Tuhan, bagaimana cerita tentang 5 gadis yang pintar dan 5 gadis yang bodoh, ketika dia membawa, bagaimana di situ ada minyak, ada lampu, dan yang 5 orang yang ini tidak mempersiapkan dirinya. Lalu bagaimana sang tuan datang dan yang mempersiapkan dirinya dengan minyaknya, dia tidak mati, dan dia akhirnya mengikuti masuk ke dalam tempat pestanya, masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam istananya. Tetapi 5 orang yang bodoh ini, karena dia kehabisan minyak, dia harus mencari minyak ke tempat lain. Dia harus berusaha mencari minyak. Lihat, bagaimana 5 orang yang bodoh ini tidak mempersiapkan dirinya. Karena dia tidak mempersiapkan dirinya, saudara, akhirnya dia ketinggalan, tidak bisa masuk ke tempat di mana yang dijanjikan. Saudara dan saya saat ini menerima janji Tuhan. Janji Tuhan jelas, ya dan amin. Tapi adakah kita saat ini mempersiapkan hidup kita? Jangan sampai kita ketinggalan. Firman Tuhan di ayat 1 jelas katakan, jangan sampai kita ketinggalan. Saudara, berbicara bagaimana tujuan-tujuan di sini sangat jelas. Ibrani 4 ayat 1 dikatakan tadi, jangan sampai kita khawatir. Kalau dikatakan dalam terjemahan Indonesia, haruslah di sini waspada. Baiklah kita waspada. Kalau mempelajari di bahasa sungguhnya, janganlah khawatir. Janji pasti ya, tetapi ditekankan ketinggalan. Berbicara ketinggalan di sini, berbicara persiapan diri kita.
bagaimana kita mempersiapkan hati kita buat Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan pikiran kita. Bagaimana kita mempersiapkan kelakuan kita dan karakter kita, saudara. Semua firman Tuhan, semua janji diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan kepada kita. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, semua itu tidak bekerja. Tetapi dalam kita sangat ditekankan bahwa iman kita harus bertumbuh di dalamnya. Iman kita harus yang menopang. Saudara, ketika kita dalam hidup ini, saat zaman ini banyak kekhawatiran. Saudara sebagai orang tua, mungkin punya anak-anak di zaman yang teknologi saat ini banyak anak-anak, bahkan kalau kita melihat saat ini, anak-anak kecil sudah menggunakan gadget, mereka sangat, luar biasa. Zaman-zaman 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, anak kecil boro-boro pakai HP, boro-boro bermain internet. Untuk memiliki kamera saja sulit. Tapi saat ini, anak sekolah, bahkan sekolah taman kanak-kanak pun mereka sudah menggunakan HP. Orang tua bingung bagaimana memfilter mereka. Sebagai orang tua ketakutan bagaimana menjaga dan filter mereka dari suatu hal yang mungkin sangat luas di dalam dunia teknologi. Banyak informasi-informasi yang baik dia bisa terima dengan cepat. Banyak informasi-informasi yang negatif dia juga bisa terima dengan cepat. Kekhawatiran selalu ada dalam kehidupan kita. Begitu pula dalam hidup ini. Ketika kita khawatir, kita takut, kita akan berusaha untuk menjaganya. Tapi kita lupa, seharusnya kita mempersiapkan diri. Kita khawatir terhadap anak-anak yang dia mungkin bagaimana dengan pergaulan bebasnya, bagaimana dengan dunia teknologi yang sedemikian cepat. Kita khawatir, kita ketakutan. Tapi kita lupa, jangan sampai kita ketinggalan. Kita seharusnya memperlengkapi mereka, memperlengkapi jiwa mereka, memperlengkapi hati mereka dan mental mereka, pikiran mereka dengan firman Tuhan, saudara. Ketika anak-anak ini diperlengkapi dengan firman Tuhan, otomatis hidup dia semuanya sejalan dengan firman Tuhan. Karena setiap hari diberikan bagaimana mereka harus hidup dengan firman Tuhan. Disampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Diajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan perkataan dan pikiran Tuhan. Harus sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Kita lupa. Inilah persiapannya. Jangan sampai mereka ketinggalan untuk menerima janji Tuhan yang jelas, ya dan amin. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kita pun harus memperhatikan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana pergaulan kita dengan Bapa di surga? Bagaimana hubungan kita? Adakah kita hubungan dengan Bapa di surga dengan baik? Saudara, sering kita hanya mau menerima janjinya, tapi kita tidak mau mempersiapkan diri kita. Sama seperti 5 gadis yang bodoh. Dia mau masuk ke dalam pesta, dia mau masuk ke tempat yang dia diundang, tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya. Persiapan dirinya sudah jelas bagaimana dia harus mempersiapkan minyaknya, lampunya. Saudara, ketika kita berbicara tentang lampu dan tentang minyak, saudara tahu bahwa berbicara tentang lampu, bagaimana hal itu menerangi. Adakah hidup saudara dan hidup saya saat ini hidup di dalam terang Kristus? Berbicara persiapan, seharusnya saat ini kita mempersiapkan diri kita hidup di dalam terang Kristus, di dalam terang dan kebenarannya. Saudara, saat inilah saya mengajak saudara dimanapun berada, mari jaga hidup kita, persiapkan diri kita. Bapa hanya menginginkan bagaimana kita hidup memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dia yang menebus saudara dan menebus saya. Dia menginginkan saudara saya saat ini menjadi hamba-hambanya yang setia. Berbicara hamba-hambanya yang setia adalah hamba-hambanya yang mau berpikiran sama dengan Kristus, yang mau memiliki perasaan sama dengan Kristus. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan sama dengan Kristus, otomatis kita layak masuk ke dalam kerajaannya. Otomatis kita sudah mempersiapkan diri kita dan tidak mungkin kita ketinggalan. Karena dia datang kapanpun. Dia bahkan datang seperti maling di malam hari. Tidak ada yang tahu kapan dia datang. Tetapi ketika dia datang, kita sudah siap dan sudah berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya. Saudara, janganlah khawatir. Mulai hari ini, hidup kita ketika dalam firman Tuhan, di dalam terangnya yang ajaib, maka kita akan bebas dari kekhawatiran. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.